Bagaimana kita memperkuatkan iman kita, ya, memperkuat Islam kita ini? Tidak ada jalan lain, satu dengan ilmu, harus belajar. Ya, orang kalau dapat nikmat Islam, ingin bersyukur, belajar ilmu agama Islam. Ya, pakar-pakar ilmuwan di Barat itu masuk Islam karena mendapatkan ilmu-ilmu keislaman, mendapatkan kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Ada satu pakar di Italia atau di Prancis, itu dia selama 20 tahun dia mengadakan riset tentang nyawa, tentang ruh. Ya, dia mengadakan riset tentang ruh itu selama 25 tahun. Sampai dia menemukan satu kesimpulan bahwa manusia itu sebenarnya kehilangan nyawanya 2 kali. Ketika dia tidur itu nyawanya pergi. Jadi nyawa manusia itu ketika tidur itu tidak berada dalam jasadnya, ruhnya tidak ada pada jasadnya. Jadi ada seperti mati. Maka orang yang tidur itu seperti mati, akhul maut, cuman mati kecil. Nah, orang tidur itu kan nggak sadar, dia nggak bisa ngelihat, nggak dengar apa-apa, ya, nggak bisa paham apa yang dilakukan saat dia tidur. Memang ditakoni, Mas lu mau lapo? Lah wong tuh takoni lapor apa? Ya toh. Jadi wong nak turu niku mboten paham. Nglakoni ngopo iki sing kadang-kadang ya toh iki mboten paham. Seperti orang mati. Ayo toh. Dan mati yang kedua itu mati yang besar, mati yang benar tuh, nyawa hilang selamanya. Itu jadi manusia itu mati 2 kali. Itu hasil riset 25 tahun. Lalu suatu ketika dia ketemu dengan sarjana muslim di sana di Barat. Kemudian dia bilang, "You penulis buku ini ya, hasil riset mati manusia itu 2 kali." Ya, 25 tahun saya riset. Dia bilang dengan ilmiah. Sebenarnya yang kamu tulis itu sudah disindir oleh kitab Allah dalam agama kami. Benarkah? Ya benar. Coba Anda baca di Al-Quran, ayat-ayat Allah di Al-Quran, di Az-Zumar, ayat berapa? Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mematikan manusia 2 kali. Ketika tidur dia mati, ya, dan ketika dia mati benar, dia mati benar. Itu 2 kali. Ayat Al-Quran itu, redaksi Al-Quran. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Ini satu redaksi, kalam. Wallati lam tamut fi manamiha. Juga ketika dia belum mati, tapi dia tidur, sebenarnya dia apa? Sebenarnya apa? Mati dia. Karena dia seperti mati. An-naim kamal mayyit. An-naim kamal mayyit. Wallati lam tamut fi manamiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Dia tidur, itu hakikatnya dia mati, mati 2 kali manusia. Fayumsikul ladzi qadha 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini adalah ayat di dalam hal ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau merenung. Jadi akhirnya dia pakar ilmuwan ini masuk Islam. Ya. Jadi ilmu itu bisa menjadikan orang tambah kuat Islamnya. Makanya orang yang sudah dapat nikmat Islam wajib mencari ilmu. Karena dengan ilmu dia bisa menambah yakin kepada Allah, menambah kebenaran Islam, menambah keyakinan dia tentang kebenaran Al-Quran. Ya. Itu sampai di Al-Quran dikatakan Al-Quran itu, ya, kebenaran-kebenarannya di akhir zaman akan lebih tampak daripada zaman-zaman sebelumnya, terutama kalau Al-Quran berbicara tentang sains. Ketika Al-Quran bicara tentang sains, ilmu teknologi dan sains, di zaman dahulu manusia belum punya perangkat untuk memahami itu. Al-Quran di zaman Nabi sudah mengatakan bahwa matahari itu mengitari matahari berputar di tempatnya, bumi mengitari matahari. Itu sudah dari zaman Nabi, yaitu Al-Quran, wahyu Allah. Tapi ketika Al-Quran diwahyukan kepada Allah di saat itu, manusia belum punya perangkat untuk mengetahui matahari dan bulan bagaimana perputarannya secara teknologi canggih, belum ada.
Makanya zaman dulu kebalik. Orang mengatakan apa? Bumi, matahari mengitari bumi. Anda baca buku-buku kuno. Ya, ilmuwan kuno mengatakan bahwa matahari itu mengitari bumi. Bertentangan dengan Al-Quran. Ya, dan dulu banyak orang menyerang Quran. Loh, Quran masa mengatakan begitu? Ini salah ini. Itu tidak sesuai dengan pakar-pakar ilmu dalam bidang astronomi. Ternyata sekarang ketika manusia diberi Allah ilmu teknologi, ilmu sains, terungkap kebenaran Al-Quran. Ya, salahlah asumsi mereka itu terkuat sebagai kesalahan. Ya, ternyata matahari berputar di tempatnya. Qala ta'ala dalam surat Yasin. Ya, jangan kan sering baca Yasin. Ya, biasa ya Yasin ya. Biasa ya. Tapi gak diangen-angen udah. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nar wa kullun fi falaki yasbahun. Dan matahari itu berputar di tempatnya. Tajri li mustaqar, mana mustaqar? Tempat. Mustaqar tempat. Matahari berputar di tempatnya, dia nggak memutari bumi. Matahari berputar di tempatnya, ya, dan bumilah yang mengitari. Maksudnya bumilah yang mengitari matahari, bukan matahari mengitari bumi. Ini semakin berumur ilmu teknologi akan semakin menjadikan kebenaran, yaitu belajar Al-Quran yang berbicara tentang kebesaran Allah, itu akan menambah iman dengan. Ya, maka kita jangan terlalu banyak. Kita ini kalau sudah duduk, masya Allah, min ahlil medsos wal medsosiyin, gitu. Wah, kita ini berjam-jam kita ngikutin isu ini, isu itu. Kadang-kadang orang ada tujuan, anggar buka saat ketemu nih, wah, ono sing lo apa jenis? Scroll, wah, ya toh, ya ayyuhal scrollin, gitu. Para kaum scroll, ya toh, jangan kita buang-buang waktu ya Allah, ya toh, masya Allah, ya. Awal dewi niku kalau buka HP sudah punya tujuan. Ya Allah, saya lagi ada penting kepingin dapat informasi masalah ini. Buka HP, ya sepentingnya dapat info sudah cukup. Sudah. Kalau kita ini ngikutin scroll kita ya koyo gak kroso 2 jam. Ya toh, padahal kita baca Quran 2 jam gitu piro? 2 juz. 2 juz. Ya toh, tapi kita dibohongin sama ahlu scroll tadi itu. Ya toh. Jadi orang yang kepingin nambah imannya, Islamnya tambah kuat, membaca imannya itu betul-betul menguat, harus selalu belajar tambah ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Ilmu Al-Quran, membacanya harus bisa dulu, nanti membaca juga terjemahan-terjemahan ayat Al-Quran, ya, terutama surat Yusuf. Kalau orang yang lagi sedih, orang yang lagi susah, suruh baca surat Yusuf, langsung sedihnya hilang. Kalau man asabahu ghammun aw hammun aw ya'sun aw qunutun falyaqra surat Yusuf. Orang yang tertimpa sedih atau sumpek atau putus asa. Sekarang zamannya wong udah putus asa nih. Ya toh? Apa namanya? Apatis. Ya karepmu ngono aku dadi apa karepe. Ya, anak-anak muda sekarang punya penyakit apatis. Ya toh, dari banyaknya permasalahan yang dihadapi udah apatis, pesimis. Ya toh, wis kersane kono aku dadi apa ora tujuan aku. Ya. Ini barang siapa tertimpa sedih, sumbek atau apa lagi enggak ada harapan, pesimis, hendaknya dia membaca surat Yusuf, langsung sedihnya hilang. Ya toh? Tapi yang membaca artinya, kalau yang sudah paham artinya dia langsung, tapi yang enggak paham artinya baca ayatnya, baca terjemahannya, itu langsung hilang sedihnya. Ini sudah mujarab, ya. Rumah tangga harus, ya, membaca surat An-Nur. Ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, menganjurkan setiap keluarga harus membaca surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat keluarga. Di situ banyak bimbingan-bimbingan Allah yang indah tentang bagaimana kehidupan keluarga. Ya, An-Nur, ya, An-Nur di Al-Quran ada surat An-Nur, surat cahaya.
Barang siapa yang di rumah tangganya membaca surat An-Nur, maka di rumah tangga itu Allah berikan cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya akhlak. Ya? Sampai zaman dulu orang itu seneng ngumpul ke anak-anak wedok, terutama anak perempuan, disuruh membaca An-Nur ini. Ya, dikaji juga artinya. Kan itu banyak ayat-ayat Allah di An-Nur ini yang mendidik tentang keluarga, yang kita sekarang banyak yang nggak paham. Anak kita itu kata Allah tidak boleh masuk kamar orang tua dalam 3 waktu. Ada di surat An-Nur. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Hai orang yang beriman, hendaknya anak-anakmu yang masih kecil, ya, mereka itu, dan mohon maaf kalau zaman dulu ya, budak-budak kalian itu tidak boleh masuk kepada kamar kalian, kamar orang tua, kamar bapak ibu. Ya, tidak boleh masuk ke kamar orang tua di 3 waktu, kecuali dengan izin. Izin boleh, tapi tanpa izin jangan masuk ke kamar orang tua di 3 waktu ini bagi anak-anak. Nah, ini penting. Kadang-kadang anak itu dia nggak dikasih waktu tertentu yang dia nggak boleh masuk kamar mamahnya atau bapaknya. Itu lah pas ono kejadian, wah repot gitu. Berdampak kurang bagus. Ada salah satu anak itu dia punya penyakit psikologi, secara seksualitas itu ada kelainan. Itu ternyata dikaji akibat dia waktu kecil pernah melihat, mohon maaf ya, ini karena hukum saya jelaskan, karena pernah melihat orang tuanya sedang bersenggama, dan pernah ada juga yang karena mendengar orang tua bersenggama. Makanya kita kalau nyusew bapak ibu sing balik-balik kita sing ciri-ciri turu sik. Jadi wong tuwa niku nek badhe sare kali garwane, jangan sampai anak-anak kita mudah mendengar atau mengakses apapun. Ya, nggak boleh. Ya, harus betul-betul hati-hati. Sampai Allah menjelaskan, berarti ini ada dampak negatif kalau nggak diikuti. Ya, Allah mengatakan, hendaknya anak-anak kalian tidaklah masuk ke kamar kalian di 3 waktu. Apa? Min qabli sholatil fajr, sebelum sholat fajar. Ya, jam 3 sampai jam subuh. Ini anak-anak kecil jangan masuk kamar kita. Ya, tetap nganten anyar. Kadang-kadang nganten anyar lagi serangan fajar. Ya, lho, aku gak kok sing tuwa-tuwa gak guyu yo. Sing sepuh-sepuh mboten blank niki nggih. Aduh, nek guyonane iki aduh. Nek 20 nek selawe tekan 40 kuwi pandangan hidup. Nah, iki guyonane Abi Khalid iki. Ya, ini pandangan hidup itu dipandang langsung hidup. Mbah, paham ya, Mbah? Nah, 40 dengan 50 niku pegangan hidup. Karena 50 dengan 60 niku perjuangan hidup. Sudah mendur ora iso hidup. Sing paham alhamdulillah, ora paham innalillah ngono wae. Jadi niku dados tiyang sepah niku ampun ngantos anak niku gampang masuk ruangan dia bersama istrinya itu di waktu sebelum fajar. 1, 2 min qabli sholatil fajar wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, dan ketika kalian jam istirahat waktu zuhur, jam 12 sampai jam 1, jam 2 itu waktu istirahat orang tua. Kadang orang tua itu ya dia orang baik, tapi karena waktunya nggak pas, anak masuk kamar aja jam 12 marah orang tua. Anak bisa dipukul, spontanitas. Anak dipukul karena diomongin jelek, kurang ajar. Waktunya bapak istirahat masuk kamar. Nah, bapaknya dijelaskan, ya toh, nang, nek jam sakmene, nek badhe mlebet kamare bapak, nyun izin riyen nggih, ampun langsung, ya toh, minta izin. Jadi Allah nggak melarang total. Hendaknya mereka tuh masuknya minta izin, bukan langsung nyelonong. Kalau jam selain itu boleh, ya toh. Tapi kalau jam-jam itu harus apa? Minta izin. Liyasta'dzin. Ya, yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya. Setelah sholat isya awal malam, bareng isya sampai jam 09 itu ada waktu khusus untuk orang tua. Mereka kalau mau masuk minta izin dulu. Tapi jam 9 sampai jam 11 atau jam 10 sebelum tidur boleh masuk.
Intinya ada jam-jam tertentu anak diberitahu, nek jam iki mama sama papa lagi istirahat, bapak ibu lagi istirahat, Duk. Itu jangan masuk langsung tapi ngetok pintu dulu atau minta izin dulu. Ini pendidikan. Pendidikan keluarga Allah sebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Betapa indahnya itu. Ya, dan ayat-ayat yang lain banyak itu di surat An-Nur, ya. Maka penting keluarga itu suami istri, ya, masih pengantin baru, baca surat An-Nur bareng-bareng, dikaji, ya, dibaca artinya. Yang paham alhamdulillah, yang belum paham lain waktu nanti dikaji lagi. Yang paham dulu ya. Pokoknya sing enak dinikmati, sing saged dinikmati riyen. Sing dereng paham ya mun diangen-angen. Lagi maca ayat kok gak paham, mandek. Nek durung paham ki piye? Ya diwaca wae. Wong Quran niku diwaca ganjaran. Ya, walaupun belum paham. Ya, yang kita paham artinya baca alhamdulillah. Yang belum paham jangan dipaksakan, terus baca ayat selanjutnya. Suatu saat ketemu ulama bisa tanya, ya, Pak Kiai, ini di surat An-Nur kami baca gini, kok belum paham maksudnya apa ini? Ya, jadi surat An-Nur penting, keluarga baca supaya keluarga kita berkah. Di situ dijanjikan keberkahan. Setiap rumah yang di situ dibacakan surat An-Nur, rumah tangganya barokah. Rumah tangganya penuh dengan cahaya ilmu, ya, dan cahaya kebaikan. Saudara-saudara, ya, saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan amal kita di majelis ini, niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita menjadi sebab wasilah kita semua mendapatkan hajat-hajat kita. Terutama kata guru saya, ya, guru saya Sayyiduna Al-Habib Zain selalu pesan, orang kalau ngaji, orang kalau dihadirkan oleh Allah di majelis yang baik, majelis yang khair semacam ini, jangan lupa, ya, selain doa-doa yang lain, tapi penting minta kepada Allah husnul khatimah, ya, ya, karena di majelis macam ini doa mustajab. Maka jangan minta yang terpenting. Yang terpenting apa? Husnul khatimah. Doa yang lain boleh, tapi jangan lupa, ya Allah, jadikanlah majlis ini sebagai salah satu sebab kami meraih husnul khatimah, meninggal yang baik, indah di sisimu, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin.